Lukas pasal 2 ayat 6. Ketika mereka tiba di situ, waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena apa? Tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi waktu Maria mau melahirkan, mereka ketok, kita tahu ceritanya ya, ketok rumah penginapan, numpang. Tidak ada satu tempat pun bagi mereka. Akhirnya Maria melahirkan di kandang domba. Ada satu cerita, dongeng, ada seorang raja, dia bilang sama rakyatnya, raja ini sudah tua, rakyatku, aku udah tua, sebentar aku akan kunjungi rumah kalian masing-masing. Siap-siap ya, kata si raja. Wah, si rakyat semua senang kan? Akhirnya rakyat senang, mereka mulai rapikan rumahnya yang berantakan, yang peren, udah dicabuti peren, yang kotor dibersihkan, kaca-kaca mulai dilap, cat yang sudah mulai pudar dicat, karena raja mau datang. Mereka masak masakan yang enak karena raja mau datang. Mereka tunggu-tunggu, raja nggak datang. 1 hari raja nggak datang, 2 hari raja nggak datang, 3 hari nggak datang. Akhirnya mereka pikir gimana? Jangan-jangan raja kita lupa. Ada datang bapak-bapak yang udah tua, pakaiannya compang-camping, lusuh. Lalu dia datang ke rumah rakyat, satu rakyat bilang, Pak, tolonglah makanlah. Jangan, nanti raja datang, lain kali kau datang. Nanti pas pula kau raja datang, kau di sini jadi jelek penampilannya. Ya, pergi bapak itu. Pergi lagi dia ke satu rumah, Pak, lapar, Pak, mau makan, aku tolonglah, aku cium tadi ada bau rendang dari rumah, Pak. Nanti ini untuk raja. Nanti sana dulu. Nanti asal udah datang raja, sisa-sisanya bolehlah sama kau. Nanti, selesai. Pergi lagi bapak tua itu. Besok datang lagi bapak tua, minta lagi ke rumah saya, tolonglah Pak. Ya, semua orang menolak si bapak tua. Sampai akhirnya satu kali dari istana diumumkan, saudara-saudara, raja sudah datang ke rumah Anda masing-masing. Masa ke rumahku kok nggak sampai, katanya. Ke rumah Anda sampai, Tuhan? Enggak. Ke rumah siapa lagi sampai? Cerita-cerita, nggak ada satu pun yang sampai raja itu. Lalu orang istana bilang, raja datang dalam penampilan yang berbeda. Dia datang dalam seorang bapak-bapak tua, pakaiannya yang lusuh, compang-camping. Tapi raja bilang, ternyata tidak ada satu pun dari rakyat yang mempersilahkan dia masuk dan memberi dia makan. Iya, kalau bapak tua memang ada datang, nggak tahu kami itu raja. Akhirnya terlewatkanlah raja itu. Itu yang terjadi dengan kisah kelahiran Yesus. Waktu Maria datang ngetok, numpang, nggak ada tempat. Numpang, nggak ada. Numpang, nggak ada. Kenapa? Karena orang-orang menganggap nggak ada harganya Maria. Karena Yusuf sama Maria mungkin pakaiannya lusuh. Nggak ada yang tahu yang datang itu adalah Yesus yang luar biasa. Kenapa kira-kira nggak ada tempat bagi Yesus? Nah, kita kembali ke zaman waktu Yesus mau lahir. Itu adalah zaman di mana kaisar menyuruh semua rakyat harus sensus penduduk, didata ulang. Dan sistemnya itu sistem kuno. Jadi semua rakyat di seluruh dunia disuruh pulang kampung. Kalaupun ada anak lo gendak udah di Amerika, disuruh pulang semua. Dari Uni Soviet disuruh pulang. Dari Tanzania disuruh pulang. Dari Medan pulang semua ke lo gendak. Jadi semua orang di seluruh dunia yang udah terpencar suruh pulang kampung supaya disensus. Jadi lo gendak udah penuh. Jadi kota waktu Yesus mau lahir itu udah penuh. Bayangkanlah, James selama ini udah di Amerika dia. Si Peran di Tanzania. Cerita-cerita pulang kampung kan dah cerita. Gua nak, iya di Tanzania dia mergeh nak. Dia kan cerita, iya.
Jangan kita cerita rumah yuk. Rupanya di rumah sudah ada Melisa sama suaminya. Rame di rumah. Kita ke kafe saja. Ke kafe Mbak Tina. Di kafe Mbak Tina penuh rupanya orang. Semua ke Cimpa ini penuh. Semua kafe penuh. Karena semua orang lagi pulang kampung cerita-cerita. Penginapan pun penuh. Bayangkanlah James datang sama istrinya, datang pula Desi datang sama suami, anaknya kempunya, rame rumahnya. Udah lama kami nggak usah nginap di hotel, di rumah, kami nginap di hotel. Hotel pun penuh semua. Nah, itu kejadiannya waktu Yesus lahir ini. Makanya waktu Yesus datang ketok, ada nggak tempat penginapan? Nggak ada, penuh. Tapi saya mikir, masa nggak ada satu tempat tidur pun untuk Yesus? Itu tadi mungkin Yusuf itu penampilannya sederhana. Kalau waktu itu penampilan Yusuf dan Maria itu mewah. Datang Maria, ande katanya bawanya tasnya Hermes. Ande lit ingan nginap, lit Hermes. Wah, pasti ada uangnya ini. Datang Yusuf pun rangkulnya, mari. Di sini jam Rolex. Mari. Masuk, ada tempat nginap, ada. Karena penginapan pikir ya kalau nggak terbayarnya jamnya mahal, tasnya bisa digadaikan. Kalau waktu itu Yusuf sama Maria datang naik Alphard, udah pasti yang punya penginapan pun keluar itu sambut, mari. Tapi kenapa mereka menolak? Karena Yusuf dan Maria adalah orang yang sederhana. Nah, jadi mungkin waktu Yusuf datang numpang bibi, dari mana? Dari Nazaret. Lihatnya sepatunya, nggak ada uang, enggak. Tidak ada tempat bagi Yesus. Kalau kita ada di zaman itu, ada Maria dan Yusuf, dia datang mau melahirkan, ketok rumah kita. Mungkin kita akan bilang, mari. Kalau ada Yusuf Maria datang ke sini, ku bilang, mari. Langsung ku bersihkan loteng itu di atas kalian, di atas. Jangankan Maria Yusuf, Noki saja, Noki anjing. Dia mau melahirkan udah masuk dia ke rumah nggak tenang kan, udah dimanapun dia tidur. Kami persiapkan satu tempat yang terbaik buat dia. Ku bikin tempat tidurnya. Ku bikin lagi busanya, ku taruh kain-kain yang hangat biar dia melahirkan nyaman dia. Semua kami persiapkan, kasih susu, anjing. Apalagi Maria sama Yusuf, kalau dia datang kita pasti kasih tempat yang terbaik buat dia. Kalaupun rumah kita kecil-kecil, kita akan persiapkan, yuk di luar yuk bikin tikarnya, kita pasti kasih yang terbaik. Tapi kita tidak ada di zaman itu. Yesus sudah lahir. Hari ini yang perlu kita lakukan, kita sedang menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, kalau yang pertama kita nggak sempat, biarlah yang kedua kali ini kita nggak terlewatkan. Biarlah yang kedua kali ini kita nggak sama orang Yahudi. Nggak ada tempat buatmu Yesus. Natal itu berbicara kita mau memberi tempat buat Yesus. Matius pasal 16 ayat 27. Ini menceritakan bagaimana Yesus akan datang yang kedua kali dengan cara yang berbeda. Dulu dia datang sederhana, ini caranya beda. Matius 16:27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi satu kali nanti Yesus datang sama tentara malaikatnya. Dengan suasana yang berbeda, enggak lagi sederhana, tapi megah. Di situ raja itu akan memisahkan kita. Dia akan memisahkan yang domba ke kanan. Kan ada perumpamaannya itu ya. Yang kambing ke kiri, yang taat kanan, yang nanduki selalu kiri. Kambing kan gini kan, nanduklah. Matius 25 ayat 34.
Matius 25 ayat 34. Jadi setelah dibagi dua, kita anggaplah kita semua jemaat di sini masuk di kawanan yang domba, yang sebelah kanan. Dan Matius 25 ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Wah, jadi kita semua jemaat di sebelah kanan senang kita, iya masuk sorga, kita masuk sorga. Lalu kita sesama kita, puji Tuhan, puji Tuhan. Lalu aku bilang, aduh, kayaknya aku gak layak ini masuk sorga ya. Mungkin kalian bilang, om kan pendeta, layaknya om. Enggak, kayaknya aku gak layak, merasa banyak kali aku rasa dosa. Datang lagi satu jemaat, iya, aku pun om kayaknya gak layak aku rasa, tapi kok bisa kita masuk sorga ya. Yang satu lagi, iya aku pun kayaknya gak layak. Terlambatnya aku selalu datang kebaktian om. Gak layak aku. Gak nyinggung ini, nabrak. Aku pun om, ke gereja aku pun kadang-kadang ke gereja, kadang-kadang gak lamaan gak ke gereja. Gak layak aku kayaknya masuk surga. Terus kenapa kita masuk surga? Kenapa ya, kenapa? Tanya min Yesus, tanya min Yesus. Kau yang tanya lah. Kau ya, cocokan yang kamu. Ya Bapak Re biasa sengai gereja ngerana. Datanglah Bapak Re, beranikan di Yesus. Ya Bapak Re. Gini Yesus mau nanya. Aku bukan protes ini, walaupun gereja kami Protestan, bukan protes aku. Mau nanya, Yesus ngelihatnya pun gak berani karena sinar kemuliaan. Apa baik? Gini Yesus, gak layak kami semuanya ini masuk surga. Kira-kira apanya yang membuat kamu mengizinkan kami masuk surga? Apa dasar-dasarnya Yesus? Ayat 35. Lalu Yesus bilang gini, Bapak Rey, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku, kata Yesus. Lalu datang Bapak lihatnya ke belakang. Baru datang, gimana? Apa maksud Yesus? Enggak ngerti, kami pun enggak ngerti. Coba mintanya lagi, apa maksudnya? Enggak pernah kita lihat Yesus datang telanjang, enggak pernah Yesus kita lihat sakit. Enggak pernah Yesus kelaparan, enggak. Coba mintanya lagi, kamu sekali ya, nak Bapak. Ya kami nih, Yesus. Ya Bapak Re, mau nanya lagi Yesus. Apa? Kapan kin kamu kelaparan? Kapan kin kamu gak ada makan haus? Kapan kamu jadi orang asing Yesus? Gak pernah kami bantu kamu. Lalu Yesus bilang lagi, aku berkata kepadamu, ayat 40. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Yesus bilang, yang kamu kerjakan selama ini di bumi untuk orang yang paling hina, yang gak ada bajunya, gak ada rumahnya, sakit-sakit, orang asing, saudaranya pun gak ada. Kamu baik sama dia, kamu sedang melakukannya untuk aku, kata Yesus. Kan bahaya ya, Yesus menyamakan dirinya dengan orang yang hina. Masalah kita manusia kadang-kadang sulit bagi kita menghormati orang-orang yang hina. Dan kita seringkali malah terpancing menghormati orang-orang yang sudah terhormat. Menghormati orang-orang kaya. Kalau kaya saudara kita, cincinnya pun banyak, mobilnya mewah, datang pesta-pesta, mari Pak Tengah, mari, kudulkam. Lalu kita kasih enda akuado ya, enda akuado kita beli semua pakai uang kita, enda kerating dengdu kita kasih pakai uang kita.
Tapi waktu saudara kita yang miskin datang, apanya pun gak ada, naik sinabung juga nya dia, perwisna petah gua, yo, patengah dah, sembunyi kita. Waktu ada orang-orang saudara kita yang pesta, susah dia. Waktu kita jadi anak baru, perlu pisau cutter, nggak mau kita belinya, minta sama yang pesta. Tapi orang kaya kita beli pisaunya, kita beli kerating dengnya, senku saja, lo dalih. Bukan kam maksudku, bukan. Nah ini yang kita harus hati-hati. Kalau kita menghormati orang-orang yang terhormat, menghina orang-orang yang terhina, jangan-jangan nanti waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, kita juga terlewatkan. Lalu yang kiri juga teriak, Yesus, gak pas kami itu. Masa orang itu di kanan, kami di kiri? Aku kan gembala Yesus, pendeta Krespos Dermawan Surbakti. Masa Yesus gak kena? Lihat YouTube-nya, ada YouTube-nya. Jangan lupa like, subscribe ya Yesus. Masa Yesus gak pembicara ini Yesus? Datang lagi peran, pendetaku ini Yesus, aku pemain drum di gerejanya. Masa kami masuk kiri? Coba cek dulu, jangan-jangan error laptop sorga. Gak pas kalian ini malaikat. Coba cek dulu. Datang lagi Bibi Mak Tika, aku pun WL di logendak Yesus. Masa satu tim kami gak masuk, gak pas, gak pas itu. Coba hitung lagi quick account-nya. Mungkin ada lagi kita yang berkata, Yesus, aku kan yang selalu berdoa demi namamu. Aku kan yang selalu berdoa ngusir setan, setannya lari. Aku pakai demi namamu. Aku berdoa buat orang sakit juga sembuh demi namamu. Masa aku di kiri? Ayat 41. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kiri, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Maka enyah nindu, apa alasan Yesus? Kamu usir-usir kah? Apa? Kasih dong alasan. Mereka kamu kasih alasan, kami juga kasih alasan lah. Yesus bilang, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Kapan bikin kamu sakit? Kapan rupanya gak ada bajundu? Kapan kin kamu jadi orang asing? Gak pernah kami lihat. Yesus bilang ayat 45, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Yesus juga bilang, kalau kamu gak melakukan untuk orang hina, berarti kamu juga gak melakukan untuk aku. Kalau ada kamu lihat di dunia orang susah gak dia tendu, berarti kamu juga gak dia tendu aku. Ada orang kamu lihat kelaparan gak peduli kamu, berarti kamu gak peduli sama aku. Ada kemarin orang gila, adanya baju jasnu gak kamu pakai lagi, baju panas banyak di rumah, tapi lewat orang gila itu bajunya pun dah koyak-koyak, baunya pun minta ampun, adanya sabun gak kamu kasih, berarti kamu tidak mengasihinya sama aku. Kemarin adanya uang ada orang mau pinjam, mau minta beras gak kamu kasih, kamu tidak melakukannya untuk aku. Jadi ini diperhitungkan Tuhan. Bagaimana cara kita melihat, memandang orang-orang yang hina di dunia, itu akan menjadi satu tolak ukur bagi Yesus. Gak betul itu pendeta, sesat kamu. Kenapa? Kan firman Tuhan bilang Efesus 2 ayat 8,
Manusia itu diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi hanya oleh anugerah Tuhan. Iya betul. Kita masuk ke sorga bukan karena perbuatan baik kita, tapi memang anugerah Tuhan. Tapi baca ayat 10. Semua orang yang dipilih Allah, Tuhan mau dia melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Artinya kalau kita sudah mengaku Tuhan, aku sudah diselamatkan, harus ada perbuatan baik. Kalau kamu bilang, aku udah diselamatkan, aku udah percaya masuk surga, tapi nggak ada buah ndu, dipertanyakan itu keselamatan ndu. Karena biasa orang yang sudah diselamatkan itu otomatis berjalan dengan perbuatan baik. Memang perbuatan baik tidak menyelamatkan, tapi bukti orang yang sudah diselamatkan, dia pasti berbuat baik. Amin. Amin. Kalau kamu mengaku sudah diselamatkan tapi nggak pernah melakukan hal-hal yang baik buat orang-orang yang hina, dipertanyakan keselamatanmu. Jadi kita harus belajar memperhatikan orang-orang kecil. Satu kali ada satu keluarga makan dia di restoran. Kalau makan di restoran mewah itu, wah, rame mereka. Kalau saudara pergi nanti ke Medan makan di satu restoran, kalau di sini mungkin jarang, tapi kalau di Medan banyak itu. Mereka makan satu keluarga. Datang anaknya, ada susternya, bajunya pun baju suster. Dia untuk jaga anaknya. Ayo, keluarganya makan, susternya duduk-duduk di belakang mejanya itu gini. Ribut anaknya, mari nakku, jangan ribut ya. Dan berapa banyak orang-orang Kristen makan sama-sama, mereka berdoa, terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mereka makan, padahal susternya di situ, enak kali dia. Sisanya pun nggak dikasih, bungkus nasi goreng satu. Nah, nanti kau makan di belakang ya, makan di rumah. Berapa sering juga kita sebagai orang Kristen kita makan di restoran, makan. Udah habis makan perlu kita tisu. Di meja sebelahnya tisu. Pelayan, sini dulu. Apa pak? Tisu mana tisu? Tisu. Tinggal ngambil gini ajanya kita. Tisu. Lari pula dia ke belakang. Ini pak. Tambah air putih. Saya berharap kita nggak begitu. Kalau ada tisu di situ ambillah aja. Bagaimana kamu memperlakukan orang-orang hina itu sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Ya namanya kita makan pendeta. Kita makan di restoran. Pembeli itu adalah raja. Itu kan memang udah tanggung jawab mereka. Iya. Tapi sekali lagi di kerajaan surga bagaimana kita memperlakukan orang-orang rendahan itu sangat diperhitungkan. Makanya saya ingatkan. Supaya nanti kita gak terkejut-terkejut. Jangan nanti nunggu Yesus yang kedua kali. Nunggu Yesus yang kedua kali. Sama kita kayak rakyat tadi. Nunggu-nunggu raja. Padahal raja udah sering kali datang ke rumah kita. Nunggu Yesus. Padahal udah sering pengemis datang ke rumah kita. Padahal udah sering orang yang perlu ditolong datang ke rumah kita. Nanti. Sampai satu saat waktu Yesus bilang, kiri. Gua ke kiri. Nyah kamu tahu, nyah. Karena dulu kamu gak menghargai orang-orang yang hina. Bagaimana perlakuan dulu untuk orang-orang yang hina, kamu sudah buat untuk aku. Jadi lakukanlah itu ya. Kalau misalnya kamu pesta-pesta atau kamu yang punya pesta, ada sisa, gak usahlah dibungkus kali. Ada kamu lihat situ yang bantu-bantu, nih makan kalian anakku, harus gitu. Saya pernah Natal satu kali di Medan. Habis Natal dikasih nasi kotak. Mungkin undangannya banyak. Banyak yang gak datang. Dikasih nasi kotak. Kurasa ada 20 kurasa itu nasi kotak 20. Untuk apa aku nasi kotak 20? Di rumahku pun berapa orangnya cuma kalau makan pun mereka. Kalau mungkin dari Medan entah udah gak enak lagi ya kalau besok pagi malam Natalku sana. Pulang aku, bagikan itu sama yang di lampu merah, bagikan. Mereka itu bisa jadi makan ayam pun entah udahnya nggak makan ayam lagi selama 1 tahun. Siapa yang tahu?
Kalau di Medan itu mereka tidur saja di emperan-emperan. Makan ayam, mungkin gak pernah lagi pun mereka mimpi makan ayam. Tapi bagi kita tinggal ngasih ajanya ikan. Jadi apa yang kamu bisa kerjakan, kerjakan. Mungkin bagi induk itu sederhana, tapi bagi orang-orang itu wah. Natal gini buat parcel, isi semua di dalam, kasih sama orang yang kamu rasa perlu. Bisa jadi terkejut deh, adik kau, udah 70 tahun umurku naik, belum pernah sekali pun aku terima parcel. Kenapa? Bisa jadi. Padahal bagi induk itu biasa buat parcel, kerjakan. Kamu sedang melakukannya untuk Tuhan. Nah, makanya ngasih-ngasih itu ingat selalu. Kamu bukan sedang memberi kepada seseorang, tapi memberi kepada Tuhan. Waktu kamu ngasih persembahan pun ingat, kamu sedang memberi kepada Tuhan. Kalau kamu sedang memberi kepada manusia, kecewa kamu. Jadi belajar jadi orang yang suka memperhatikan, ya. Mungkin hari ini kita sama-sama belajar berdoa begini. Mungkin selama ini kita berdoa, Tuhan berkati suamiku, berkati istriku, berkati anakku, berkati usahaku, berkati begini-begini. Mungkin sekarang kurangi aja berdoa untuk itu. Saya percaya kalau kamu takut akan Tuhan, diberkati Tuhan ya semua anak lu, diberkati Tuhan usaha lu. Gak apa-apa juga doa, tapi mulai sekarang cobalah setiap pagi kamu berdoa, Tuhan, hari ini aku berdoa kepadamu, pertemukan aku dengan orang-orang yang perlu kutolong. Pertemukan aku dengan orang-orang yang bisa kutolong. Percayalah Bapak Ibu, waktu kamu menolong orang, ini gak berbicara besar, sederhana saja. Ada sukacita surgawi yang gak bisa kamu beli di mana, itu bisa kamu temukan. Aku akan tolong dia. Waktu dia bilang, makasih. Itu ada sukacita surga. Tanpa kamu merasa, itu di alam roh sepertinya hidup lu dicarger. Kamu jadi penuh lagi. Kamu diberkati Tuhan. Nah, jadi apa yang kamu bisa tolong, tolonglah. Saya juga bersyukur melihat banyak jemaat-jemaat di sini orang yang suka menolong. Suka menolong. Terus kerjakan itu. Terus kerjakan itu. Saya berharap jemaat di tempat ini gak ada lagi yang bilang, gimana lah nolong om, aku pun perlunya ditolong. Itu udah gak mental kita lagi. Bagaimanapun keadaan kita ini sudah bisa menolong. Dengan keterbatasan kita bisa menolong. Janda Sarpat di Alkitab udah gak ada lagi apa-apanya, tinggal minyak dan tepung kecil. Dia bilang habis makan ini matilah aku. Tapi waktu itu Nabi bilang bikin roti buatku. Secara manusia gak mungkin lagi dia menolong. Tapi itu pun dia kerjakan untuk Tuhan. Sekali lagi dia gak lihat nabinya. Nabi kalau dia lihat nabinya, lo kok rukrupi pendeta ya? Kita pilihin, nokon, aku lebih ini nokon. Gak dikasihnya itu. Tapi waktu dia mau memberi, dia lihat Tuhan. Aku sedang mengerjakan untuk Tuhan. Dan apa yang terjadi? Gak habis-habis, gak kurang-kurang minyak janda itu. Kalau saudara berdoa begitu, Tuhan, pertemukan aku hari ini dengan orang-orang yang bisa kutolong. Itu sorga dengar itu. What? Apa katanya? Dia cari orang yang perlu ditolong. Ayo kerja cepat, gerak cepat. Kasih orang. Ayo berkati. Sorga pun sibuk itu. Karena langka sekarang doa yang seperti itu. Yang ada berkati aku Tuhan. Berkati istriku, berkati anakku, berkati usahaku. Jarang sekali orang berdoa, gelahku berkati, aku jadi berkat. Udah jarang, makanya mungkin malaikat pun doa kita, paling tak tolong gitu. Malaikat pun mungkin lah ngantuk-ngantuk itu. Waktu didengar, kirim aku Tuhan, orang-orang yang perlu itu. Menak. Ayo. Bilang kiri kanan, ayo terus menolong. Bilang kiri kanan, kamu udah gak perlu lagi ditolong. Di Eropa ada satu anak-anak, 2 orang, kakak adik. Kakaknya umur 6 tahun, adiknya umur 4 tahun. Mereka itu yatim piatu, gak punya bapak, gak punya mama.
Setiap hari mereka hanya pergi minta belas kasihan orang. Ada sampah sisa-sisa di restoran dia makan dek. Mereka selalu tidur di emperan depan-depan rumah orang. Sampai bulan Desember itu musim salju, mereka kedinginan. Adiknya bilang, "Kak, dingin kak." Dipeluk kakaknya. "Iya dek, memang musim salju ini dek. Sabar ya dek. Dingin kurasa kak. Kakiku ini kayaknya udah masuk angin ini. Sepatuku udah koyak kak, belilah sepatuku kak." "Iya dek, nanti adanya itu dek." Sampai akhirnya bulan Natal, mereka senang. Karena mereka berpikir ini Natal. Pasti banyak nanti sisa-sisa snack, sisa-sisa makanan. Pas tanggal 25 mereka duduk-duduk di depan gereja, satu gereja. Wah, di gereja itu datang orang pakai mobil mewah, pakai baju cantik, sanggul, kebaya, seragam, parfum wangi, cincin, jam, wah sepatu juga baru semua. Masuk ke gereja, wah nyanyi, "Hai dunia gembiralah." Pasang lagi lonceng, teng, 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 wah senang. 2 jam ibadah, mereka semua pulang masing-masing ke rumah. Si adik itu sama kakak, maunya ada nanti yang ngasih kita makanan nih dek, ngasih kita makanan nih dek. Satu pun gak ada yang ngasih. Kalau kita kira-kira ada pengemis itu pulang dari kebaktian ini adanya yang ngasih? Pasti ada lah ya, kita kan lebih bagus dari Eropa ya. Waktu itu mereka gak ada. Sampai penutup gereja tutupnya pintu. Artinya gak ada lagi yang mau diharapkan. Pergi lagi adik kakak itu. Tidur lagi dia di emperan rumah orang. Dulu kakaknya pernah bilang, "Nanti dek kalau kau mau sepatu Natal nanti pasti Yesus kasih kita sepatu." Adiknya bilang, "Emang Yesus bisa kasih sepatu?" "Bisa dekku." Waktu malam itu sebelum tidur mereka udah kedinginan. Si adiknya ingat janji kakaknya. "Kok apa dekku? Kemarin kan kakak janji kalau Natal nanti Yesus kasih sepatu. Ini kan udah selesai Natal. Kok belum Yesus kasih sepatu, udah dingin kali, gue rasa udah koyak. Koyaknya pun udah gak lagi gini, udah gini. Jalan pun udah terpaksa gini-gini, karena udah gini-gini tapaknya." Kakaknya bilang gini, "Dekku, sebenarnya Yesus udah ada kasih sepatu itu. Cuma masih dia titip sama seseorang. Orang itu belum ngantar sama kita dek." Siapa orang yang dititip Yesus itu? Kamu sama aku. Berapa banyak kita diberkati Tuhan. Tuhan kasih kita uang, Tuhan cuma nitip. Supaya kamu sampaikan uang itu sama tetangga lu. Supaya kamu sampaikan uang itu sama orang gila. Supaya kamu sampaikan uang itu sama orang-orang yang perlu uang. Sama orang-orang yang hina. Yang kita berpikir entah dari mananya dapatnya uang. Tuhan udah titip di dompet lu. Bilang, coba tanya kiri kanan. Udah berapa banyak yang kamu korupsikan titipan Tuhan? Bilang. Bertobat kita. Sebelum kamu ditangkap KPK surgawi. Berapa banyak Tuhan titip sesuatu lewat hidup kita untuk orang lain. Itulah Natal. Natal adalah di mana kita bisa berbagi. Banyak orang-orang yang nunggu ini titipan Tuhan yang ada sama kita untuk mereka. Jadi belajar menjadi anak Tuhan yang suka berbagi. Amin. Saya 2 hari lalu habis Natal ada satu nenek-nenek udah tua kali. Saya tanya dia berapa umur dulu, 10 lewat naku. Baru dia bilang, "Kamu kempu kincai," katanya. Edi, kincai itu nama bulangku dari bapak. Edi nek, kenapa? Sama kami dulu sekolah minggu. Sama kami remaja. Adi bulang dunai, kalau bulang dulu, dia ngelumbar ngasih. Dia suka memberi, maka senang kami berteman sama dia, katanya. Kemana-mana can. Aku nenek gaul kakak ete. Teman-teman ini kak dulang ta.
Tapi itu jadi kesaksian buat saya. Oh iya, bulangku dulu suka memberi. Aku juga harus ikut kampungnya. Sama, Yesus kita juga Yesus yang suka memberi. Itulah Natal. Biarlah di hari Natal ini kita semua bilang, waktu ada yang ngetok, tok. Waktu zaman Yesus ada penginapan. Kalau zaman sekarang, nakku, sampai hati siti aku, tolong ya, tolong. Kita nggak bilang lagi, nggak ada tempat buat. Asal ada sama kita beri. Apa yang kami bisa beri. Kalau nggak ada apa boleh buat. Tapi kalau ada, bantulah. Maka Tuhan akan terus menolong kita. Amin. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup.